Dari segi market value, harga pasar, nilai jual, nilai pasar itu saudara-saudara di antara 4 peserta Piala Asia dari negara ASEAN ini saudara-saudara, Thailand itu menempati peringkat pertama di antara 4 negara ASEAN ini. Diikuti Indonesia, kemudian Malaysia dan Vietnam. Bahkan Vietnam ini menjadi tim paling murah di Piala Asia 2023. Tim paling murah ya, market value-nya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan politik, provokasi maupun kebencian. Semuanya sudah berdasarkan fakta dan bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang market value. Harga pasar, nilai jual, nilai pasar tim peserta Piala Asia 2023 khususnya dari ASEAN. Ada 4 tim nasional ASEAN dan Thailand ini menjadi negara ASEAN dengan market value terbesar di antara negara ASEAN lain di Piala Asia ini. Diikuti Indonesia, diikuti Malaysia dan Vietnam. Sementara Jepang dan Korea Selatan ada di posisi pertama dan kedua. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini kita akan bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap di edisi kali ini. Saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, berhubung Piala Asia ini sudah digelar ya, kita sekarang fokus saja kepada Piala Asia. Kita akan fokus bicara tentang tim-tim ASEAN yang berpartisipasi di Piala Asia. Dan hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang market value, harga pasar pemain. Dan kebetulan saudara-saudara, berdasarkan data yang saya terima dari Transfer Market. Transfer Market itu adalah situs jual beli pemain. Itu sudah sangat terkenal di internasional. Itu berasal dari Jerman, saudara-saudara. Situs jual beli pemain dari Jerman itu memang sangat terkenal dan selalu menaksir ya, menaksir harga, kemudian, dan itu selalu tepat saudara-saudara, selalu tepat. Berdasarkan Transfer Market ini saudara-saudara, berdasarkan transfer market ini didapatkan fakta bahwa tim nasional Jepang itu menjadi tim paling mahal, tim dengan harga pasar paling besar di Piala Asia 2023. Nilainya 318,4 juta euro. Itu silahkan dikonversi sendiri ya. Jumlahnya banyak itu, kalau dirupiahkan itu triliun. Kalau di ringgit Malaysia ya nggak tahu berapa. Kalau di dolar Singapura atau di baht Thailand itu ya banyak lah. Kalau menggunakan mata uang Vietnam dong itu ya juga banyak. Kemudian diikuti oleh Korea Selatan dengan 193 juta euro. Diikuti Iran 51,58 juta euro, Australia 41 juta euro, kemudian Uni Emirat Arab dengan 32 juta euro, kemudian Uzbekistan dengan 25,45 juta euro, Arab Saudi saudara-saudara yang cukup mengejutkan itu justru punya nilai squad hanya 23,3 juta euro. Kenapa Jepang dan Korea itu berada di posisi pertama dan kedua dengan seratusan ribu, 100 dan 300 ribu juta euro saudara-saudara. Itu karena mereka punya pemain-pemain abroad yang bermain di berbagai klub elit di Eropa seperti Takefusa Kubo, kemudian Kaoru Mitoma, Son Heung-min, Park Hang-seo, Wang Hee-chan, Lee Kang-in, Wataru Endo, dan lain-lain saudara-saudara.
di papan atas di Piala Asia, saudara. Bagaimana dengan di Asia Tenggara? Untuk di Asia Tenggara, saudara-saudara, untuk di Asia Tenggara ini, tim yang paling mahal, tim ASEAN yang paling mahal, harga pasarnya paling tinggi di Piala Asia ini adalah Thailand. Nah, wajar saudara-saudara, normal, wajar. Wajar Thailand itu paling tinggi karena mereka juga, ya kita tahu sendirilah, sebagai sesama tetangga di Asia Tenggara, kita tahulah sepak bola Thailand seperti apa. Mereka itu punya harga pasar itu, nilai jual seluruh pemainnya itu sekitar 10,5 juta euro. 10,5 juta euro itu mereka hanya ada di bawah Bahrain. Di bawah Bahrain dengan 10,08 juta euro dan di atas Oman dengan 9 juta euro. Dan di bawah Thailand dan Oman itu persis ada Indonesia di posisi kedua dengan 8,83 juta euro. Di bawahnya Indonesia, saudara-saudara, di bawahnya Indonesia itu ada Lebanon, Tajikistan, dan Malaysia. Malaysia itu ada dengan 6,78 juta euro. 6,78 juta euro. Kemudian, ini yang paling menarik, saudara-saudara, yang paling menarik. Vietnam itu, saudara-saudara, walaupun dia menjadi negara dengan negara ASEAN dengan peringkat FIFA, dengan ranking FIFA paling bagus di Asia Tenggara, saudara-saudara, tetapi dari harga jual, dari nilai pasar, market value pemainnya itu justru dia menjadi yang paling bawah di Asia Tenggara. Bukan hanya di Asia Tenggara, saudara-saudara. Dia yang menjadi paling bawah di Piala Asia 2023 ini, saudara-saudara. Nilainya hanya 5,83 juta euro. Wah, itu masih di bawah Hong Kong yang 6,10 juta euro. Masih di bawah Kyrgyzstan yang 6,28 juta euro. Masih di bawah India yang 6,53 juta euro. Bahkan masih di bawah Palestina yang nilainya mencapai 6,68 juta euro. Total 26 pemain ini ya. Ini adalah total 26 pemain yang didaftarkan secara resmi di AFC untuk Piala Asia 2023, saudara. Mengapa Thailand bisa menjadi negara ASEAN dengan harga pemain, nilai pasar pemainnya, market value pemainnya paling besar, saudara-saudara? Itu karena ada beberapa pemain yang harganya memang tinggi, saudara-saudara. Kita sebut saja ya, pemain Thailand paling mahal itu, saudara-saudara, itu adalah Supachai Chaidet. Itu dia dari Buriram United itu yang harganya 1 juta euro. Kemudian ada Supachok Saracat, itu dari Consadole Sapporo Hokkaido, itu 800.000 euro. Dan Supanat Muenta. Supanat Muenta itu yang main di Belgia, di Belgium, itu 800.000 euro, saudara-saudara. Kemudian yang pemain dengan 600.000 euro itu seperti Krit Sadakaman, itu pemain dari Bangkok Glass. Bangkok Glass itu apa ya? BG Pathum United. Itu kemudian ada lagi Bordin Pala itu 450.000 euro. Kemudian ada Teraton Bun Matam itu 400.000 euro. Sarah Yuyen itu 400.000 euro. Kemudian Elias Dolah, pemain Bali United, itu 350.000 euro. Kemudian ada Patiwat Kamai, itu 350.000 euro. Kemudian ada Peradol Chamrat Same, itu 350.000 euro. Termasuk juga Nicholas Mikkelsen, itu yang main di Denmark apa Swedia ya, itu dia harga pasarnya 350.000 euro. Jadi pemain termahal di Thailand itu adalah Supachai Chaidet, pemain lokal lah, saudara-saudara, pemain lokal, bukan pemain keturunan, dan bermain di klub lokal Buriram United. Jadi itu yang membuat mengapa Thailand punya pemain yang punya harga pasar yang cukup besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pasar seluruh pemain Thailand itu yang terbesar di Asia Tenggara, saudara-saudara, di ASEAN, saudara. Tetapi pemain Thailand itu siapa tadi itu yang 1 juta euro itu Supachai Chaidet itu ternyata bukan pemain ASEAN paling mahal di Piala
Asia tahun ini saudara-saudara. Bukan pemain Asia Tenggara dengan harga pasar, harga market value paling besar. Justru pemain Asia Tenggara dengan harga pasar, harga jual, nilai jual market value paling besar di Piala Asia 2023 ini adalah pemain Indonesia, pemain keturunan. Pemain dari McLaren di Belgia sana, Sandy Walsh. Sandy Walsh itu 1,5 juta euro. Nah, itu menjadi pemain sekaligus juga menjadi pemain termahal di Indonesia. Tetapi kan gapnya itu dengan pemain lain itu terlalu banyak saudara-saudara, terlalu banyak sehingga ya Sandy Walsh saja tidak cukup untuk membuat Indonesia punya market value yang terbesar di Asia Tenggara. Di bawahnya Sandy Walsh itu saudara-saudara, kalau saudara mau tahu, ada Jordi Amat. Jordi Amat yang sekarang main di Johor Darul Taksim itu punya harga 800.000 euro. Kemudian di bawahnya itu ada Sen Patinama dengan 650.000 euro. Sen Patinama itu terakhir kali main di Norwegia di Viking FK. Ternyata sekarang dia sudah free again dan kemungkinan dia akan main di nggak tahu di mana. Apakah balik ke Belanda, apakah ke Turki, ataukah ke Inggris, kemana saya nggak tahu. Kemudian Mark Klok itu menjadi pemain Liga Indonesia paling mahal dengan 450.000 euro. Di 500.000 euro. Sementara untuk pemain lokalnya saudara-saudara, pemain lokal asli itu ya Rizky Ridho. Itu dengan 400.000 euro. Tetapi yang menarik saudara-saudara, pemain paling murah di skuad Indonesia itu justru Rafael Struijk. Rafael Struijk dari ADO Den Haag dengan 75.000 euro. Kecil sekali saudara-saudara, kecil sekali. Kecil sekali untuk seorang pemain yang berkompetisi di Eropa. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, tapi kemungkinan karena usia dia yang masih cukup muda, 20 tahun. Bahkan harga jual dia itu lebih murah dari Hoki Caraka yang 200.000 euro. Thailand dan Indonesia saudara-saudara. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia itu saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, pemain termahal Malaysia itu adalah Dion Kuls yang main di Buriram. Buriram United itu cuma 800.000 euro. Ya sama dengan Jordi Amat lah. Sama dengan Jordi Amat harga pasarnya. Kemudian di bawah itu baru ada Arif Aiman. Arif Aiman itu berarti menjadi pemain berusia 21 tahun ya. Usianya baru 21 dan dia main di Johor Darul Taksim. Itu harganya 550.000 euro. Kemudian diikuti dengan Matthew Davis. Matthew Davis juga dari Johor Darul Taksim itu dengan 400.000 euro. Selanjutnya yang 400.000 euro lagi itu adalah Faisal Halim dari Selangor. Di bawah Faisal Halim itu ada Corbin Ong itu dengan 300.000. Kemudian Afik Fasail itu juga 300.000. Kemudian Stuart Wilkin itu 300.000. Kemudian Sihan Hasmi kipernya, penjaga gawang, penjaga gol dari Johor Darul Taksim itu juga 300.000 euro. Sementara pemain Malaysia yang ikut di Piala Asia ini yang paling murah itu adalah Nacho Insa dan Mahamadou Soumaré. Kedua pemain itu dihargai oleh Transfermarkt dari Jerman itu seharga 100.000 euro. 100.000, bahkan itu lebih mahal, lebih murah dari Junior Echdal yang main di Dewa United itu dengan 150, atau Samer Kuti Aba. Samer Kuti siapa ya? Aba ya. Itu dengan 125.000 euro saudara-saudara. Mengejutkan sekaligus juga tidak terlalu mengherankan. Mengejutkan tapi tidak mengherankan juga saudara-saudara adalah Vietnam. Kenapa saya bilang mengejutkan? Karena dia adalah negara Asia Tenggara dengan ranking FIFA yang paling tinggi. Di atas, di dalam 100 lah.
100 besar. Nah, sementara yang lainnya kan di bawah 100 ke atas, di luar 100. Sementara Vietnam ini di dalam 100 besar. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia peringkat FIFA-nya di 90-an, tetapi dia harga jual pemainnya, market value-nya, harga jual pemainnya menurut Transfermarkt itu yang paling murah. Paling murah bukan hanya di Asia Tenggara, saudara-saudara, tetapi juga di antara 24 negara peserta Piala Asia 2023 ini, saudara-saudara. Harganya paling murah, dan dari harga paling murah itu, saudara-saudara, pemain paling mahal di Vietnam adalah Philipp Nguyen. Itu adalah kiper, penjaga gawang dari kelahiran Republik Cekoslovakia. Itu dia 600.000 euro. Itu dulu dia main di Republik Ceko, sekarang dia balik ke Vietnam bermain untuk, kalau nggak salah itu Hanoi Police. Sementara pemain yang di bawahnya si Philipp Nguyen ini, saudara-saudara, Philipp Nguyen ini ada Tuan Hai Pham. Itu dia dari Hanoi FC dengan 400.000 euro, diikuti oleh Tan Tai Ho dengan 375.000 euro. Sementara bintang mereka Nguyen Quang Hai yang sempat main di Pau FC di Prancis, di Ligue 2 itu Liga 2. Itu dia hanya berharga 300.000 euro. Kenapa Vietnam bisa sangat rendah, saudara-saudara? Harus dipahami, dan ini pernah saya bahas di edisi sebelumnya, bahwa Vietnam ini kehilangan banyak sekali pemain utama. Pemain inti, pemain yang bagus-bagus seperti kaptennya si Nguok siapa itu, terus ada si strikernya Nguyen Tien Lin atau Litin, kemudian Duan Van Hau juga absen, kemudian kiper asal Rusia itu kelahiran Rusia, Dan Van Lam juga absen. Jadi inilah yang tampaknya membuat Transfermarkt menyimpulkan bahwa harga jual pemain-pemain Vietnam, market value pemain-pemain itu sangat rendah, saudara-saudara. Apa pengaruhnya, saudara-saudara, market value, harga pasar, harga jual pemain dengan performa di lapangan? Tidak ada, saudara-saudara, tidak ada pengaruhnya. Ini hanya buat gaya-gayaan aja, buat sombong-sombongan para pendukung aja, para penyokong, supporter fans itu supaya punya bahan untuk berdebat gitu aja, berdebat lintas negara dengan sesama pendukung dari negara. Tidak ada pengaruhnya sama sekali, saudara-saudara. Harga pasar yang besar. Kalau harga pasar pemain Jepang, pemain Korea Selatan, ya kemungkinan masih bisa. Itu sesuai dengan kenyataan lah, harganya mahal, tetapi kualitas permainan di lapangan juga pasti akan bagus. Tetapi untuk negara Asia Tenggara itu nggak ada jaminan juga. Vietnam yang harga pasarnya murah, paling murah, ternyata ranking FIFA-nya juga tinggi. Sementara Indonesia yang harga pasarnya cukup di atas Malaysia, permainannya juga tidak bagus-bagus amat. Pertandingan uji coba melawan Iran juga dibantai. Pertandingan melawan Libya juga dibantai. Begitu pula Thailand. Thailand juga peringkatnya bagus, lebih di atas Indonesia, tapi permainannya juga tidak terlalu bagus-bagus amat. Karena mungkin ada beberapa pemain Thailand yang kemungkinan akan absen. Misalnya si Ekanet itu yang Urawa Reds kalau nggak salah itu. Tidak, dia pilih bermain di klub. Kemudian Malaysia juga sama. Walaupun nilai pasarnya tidak terlalu tinggi, sedang-sedang saja lah. Ya termasuknya di bawah lah. Tetapi kan secara kualitas kita lihat sendiri. Permainan Malaysia di bawah Kim Pan-gon, persentase kemenangannya mencapai 66 atau 64%. Nah, itu kan bayangin dengan Sintayong yang hanya 44%. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali, saudara-saudara, antara harga pasar, antara market value, antara harga jual pemain dengan penampilan di lapangan. Karena sekali lagi saya katakan, sepak bola bukan matematika. Sepak bola itu bukan bergantung pada statistik. Sepak bola itu bukan hitung-hitungan, tetapi adalah permainan di lapangan, tergantung dari taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih, dan tergantung juga dari kualitas lawan. Tergantung lagi dari apakah dia sedang mendapatkan nasib baik atau tidak di lapangan. Itu, saudara-saudara, bukan market value. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua kita bahas tentang market value, tentang harga pasar, nilai jual para pemain, squad secara umum, squad di Piala Asia 2023, khususnya yang melibatkan 4 negara Asia Tenggara.
Thailand berada di posisi pertama dengan 10,05 juta euro. Diikuti Indonesia dengan 8,83 juta euro. Sementara Malaysia dengan 6,78 juta euro. Dan paling buncit, paling akhir, paling bawah sendiri adalah Vietnam dengan 5,83 juta euro. Bahkan Vietnam ini adalah skuadnya itu yang paling murah di Piala Asia. Bukan hanya di ASEAN, saudara-saudara, tetapi juga di Piala Asia. Kenapa ini bisa seperti itu? Karena materi pemainnya tidak terlalu bagus. Banyak pemain utamanya cedera. Sementara Thailand itu punya beberapa pemain yang memang punya harga jual, punya kualitas bagus sehingga harga pasarnya tinggi. Sementara Indonesia ada sejumlah pemain abroad seperti Sen Patinama, seperti Sandy Walsh yang bermain di luar negeri yang membuat harga pemain Indonesia itu tinggi, termasuk juga Jordi Amat. Begitu pula Malaysia. Malaysia ini kebanyakan adalah pemain dari Liga Super Malaysia. Hanya ada 2 pemain abroad di Dewa United dan di Buriram kalau nggak salah. Tetapi itu harganya seperti itu. Sementara untuk level Asia secara umum, saudara-saudara, Jepang berada di posisi pertama dengan 318,4 juta euro. Diikuti Korea Selatan dengan 193 juta euro. Selisihnya dengan peringkat ketiga, keempat Iran dan Australia itu sangat jauh, saudara-saudara. Wajar karena Jepang punya pemain-pemain kelas dunia seperti Takefusa Kubo. Itu menjadi pemain yang paling mahal. Begitu diikuti oleh Kaoru Mitoma, pemain Brighton and Hove Albion. Sementara di Korea Selatan juga ada Son Heung-min, ada Lee Kang-in, ada Park Hang-seo yang benar-benar harganya tinggi. Di Iran itu ada Mehdi Taremi, ada Sadar Asmun. Jadi itu yang membuat. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar saudara-saudara kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!